Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita dapat hadir bersama-sama di rumah salah seorang saudara kita dalam rangka yaitu wirid bulanan ibu-ibu perumahan Gria rumah kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat mempererat tali silaturahim di antara kita. Selanjutnya selawat beriring salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Ketua Perwiritan dan seterusnya ibu-ibu anggota yang kami hormati. Baiklah, pada sore hari ini saya akan memberi judul ceramah kita yaitu kunci hidup bahagia. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, orang tua, remaja, menginginkan satu hal dalam hidup ini. Apa itu? Yaitu hidup bahagia. Sehingga tidak sedikit orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada yang menganggap bahwa mereka itu bahagia ketika mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri atau kemana yang mereka inginkan. Ada yang menganggap bahagia itu ketika mereka memiliki harta yang berlimpah. Ada juga yang menganggap bahwa bahagia itu ketika mereka memiliki jabatan yang tinggi. Mereka menganggap bahagia itu seperti itu. Apa yang mereka inginkan bisa mereka capai. Apa yang mereka inginkan bisa mereka raih dalam kehidupan sehingga mereka sudah merasa bahagia. Lalu sebenarnya apa bahagia menurut Islam itu sendiri? Bahagia menurut Islam, si orang itu dikatakan bahagia yaitu orang yang hidup dalam kesolehan, dapat menunaikan hak-haknya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan dapat menunaikan hak-haknya terhadap sesama makhluk sesuai dengan tuntunan syariat baik lahir maupun batin. Jadi itu bahagia itu sebenarnya kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita mampu menunaikan hak-hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menunaikan hak-hak kita terhadap sesama makhluk. Jadi bahagia itu tidak bisa diukur dengan harta. Bahagia tidak bisa diukur dengan kecantikan, ketampanan, atau tingginya jabatan seseorang. Lalu kalau kita ingin bahagia, apa kuncinya? Maka ada beberapa kunci agar hidup kita bisa bahagia. Yang pertama yaitu iman dan amal soleh. Ini adalah kunci hidup bahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha
wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia mukmin, maka Allah akan memberikan kepadanya kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi ini, kalau kita beriman, kalau kita beramal soleh, baik itu laki-laki perempuan, Allah menjamin bahwa dia akan memberi kebahagiaan kepada kita dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini kunci yang pertama, yaitu iman dan amal soleh. Lalu yang kedua, apa kunci hidup bahagia itu? Yaitu husnuzon, berprasangka baik. Apa lawannya? Yaitu su'uzon, berburuk sangka. Jadi kita harus senantiasa berbaik sangka, baik kepada sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi. Saya, kata Allah, tergantung kepada prasangka hambaku. Jadi bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau prasangka kita baik, maka itu baik bagi kita. Tapi apabila kita berprasangka buruk kepada Allah, maka itu buruk bagi kita. Ketika Allah memberi kita ujian, ketika Allah mendatangkan cobaan kepada kita, apakah kita sudah berbaik sangka kepada Allah? Kadang kita sering berkeluh kesah, kita sering mengeluh, kenapa Allah memberi ujian seperti ini kepada saya? Tetapi sebetulnya kalau kita berprasangka baik, kita akan mendapatkan pahala, kita tidak akan gelisah, kita pasti akan bahagia. Karena kita yakin ketika Allah sayang kepada seseorang itu, dia pasti akan memberi ujian dalam hidupnya. Tapi yakin bahwa Allah itu tidak memberi ujian kepada seseorang itu di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi beban kepada hamba di luar batas kemampuannya. Kemudian Allah